kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Jika Anda cermati nih pemberitaan soal Bung Rocky Gerung itu sekarang sudah mulai agak mereda dan itu mulai tenggelam, mulai hiruk pikuk pencapresan gitu. Tapi saya juga terkejut gitu kan karena ternyata saya membaca berita Menkumham itu ya, Yasona Lawli itu masih disebut oleh media akan mengejar Bung Rocky Gerung berkaitan dengan pernyataan yang lain. Ini tidak ada kaitannya dengan pernyataannya pada Pak Jokowi, tapi berkaitan dengan katanya penghinaan melalui akun Twitternya. Padahal sebenarnya sudah dijelaskan bahwa akun Twitter Bung Rocky itu dibajak sejak tahun 2019 dan penghinaan itu terjadi pada tahun 2020. Jadi itu Twitter abal begitulah. Tapi saya kali ini tidak akan mengajak Anda untuk berbicara soal gugatan Pak Lawli atau masalah hukum yang dilaporkan oleh Pak Lawli, tetapi ada ide gagasan dari ini teman di Setara Institut, namanya Bung Ismail Hassani yang mengusulkan sebenarnya kasus seperti Bung Rocky Gerung ini, apalagi kalau Pak Jokowi itu sudah menyatakan tidak akan melaporkan, itu bisa didekati dengan restoratif justice. Nah, seperti apa gagasannya itu? Saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Bung Ismail Hassani ini dari Dewan Pengurus Setara Institut. Betul ya namanya gitu ya, Bung Ya, Ismail? Badan Pengurus, Ketua Badan Pengurus ya. Setara Institut. Ya, Setara Institut. Nah, mengapa kemudian Anda mengusulkan semacam itu? Apa sih yang Anda bayangkan dengan proposal Anda ini? Ya, restoratif justice ini sebenarnya gagasan yang tumbuh dari disiplin hak asasi manusia, Bung Harsib ya, bahwa korban itu punya hak untuk tahu, untuk dipulihkan utamanya gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan dalam peristiwa yang menimpa Bung Rocky hari ini misalnya, Bung Rocky dianggap sebagai pelaku, lalu ada korban. Nah, ini yang agak unik memang, korbannya baik-baik saja gitu ya, tetapi kemudian ada pihak lain yang merasa ini bermasalah. Bahkan kalau istilah saya, ini adalah keonaran yang diorkestrasi ya, dengan demonstrasi musiman ya, demonstrasi musiman dan artifisial gitu ya, karena memang ini juga ada jeda ya antara peristiwa dan respons. Ini prinsip penting nih sebenarnya untuk mendeteksi apakah kemarahan ini dibuat atau memang kemarahan spontan gitu ya. Nah, dalam peristiwa Bung Rocky ini ada jeda yang cukup lebih kurang 1 minggu sampai 10 hari. Pernyataan itu muncul, lalu kemudian muncul kemarahan. Dan ini yang dalam istilah lain disebut dengan hate spin gitu ya. Jadi pelintiran kebencian. Jadi sebenarnya Rocky dibenci oleh orang-orang hari ini karena pernyataannya karena dipelintir kira-kira semacam itu. Oh, bukan hate speech, bukan ya? Bukan hate speech ya. Apa yang dituduhkan ke Rocky adalah hate speech ya, bercampur dengan kemudian ya Rocky dituduh melakukan hate speech, tapi pada saat yang bersamaan Rocky menjadi korban hate spin. Jadi pelintiran yang kebencian yang dipelintir atau pelintiran kebencian. Nah, hate spin ini ya karena namanya juga dipelintir, maka dia tidak original gitu ya. Nah, karena itu saya katakan kalaupun ada demonstrasi ya artifisial, semu dan juga diorkestrasi. Dan kami paham ya ada pihak yang tidak setuju dan ada pihak yang biasa-biasa saja. Kayak saya misalnya bukan karena saya kenal Bung Rocky misalnya, tetapi pada prinsipnya memang saya katakan aspirasi Rocky adalah aspirasi rakyat. Itu mewakili suara-suara yang selama ini tersumbat. Atau kalau tidak disumbat, orang lain tidak berani mengatakannya gitu ya. Dan Rocky berani menyampaikan itu. Jadi ini sesuatu yang saya kira harus dilihat secara makro ya, secara kontekstual, sehingga kita tidak memuncahkan seluruh kebencian kita pada momentum di mana sejumlah orang sudah melaporkan Pak Rocky. Nah, balik ke restoratif justice, oleh karena peristiwa yang sumir ini ya, saya katakan hukum itu bekerja di atas nilai benar dan salah. Sementara etika di baik dan buruk, nyaman tidak nyaman, yang itu semua relatif. Kalau benar dan salah itu objektif. Inilah wilayah kerja hukum, Bung Hersub ya. Tapi wilayah kerja etik adalah wilayah kerja baik dan buruk, sopan tidak sopan, pantas tidak pantas. Ini adalah wilayah etik yang sangat relatif. Dan karena relativismenya ini, maka peristiwa-peristiwa yang
tidak bisa istilahnya diobjektifikasi. Diobjektifikasi itu dicarikan kesepakatannya semua orang sehingga orang bersepakat gitu ya. Itu diobjektifikasi namanya. Persoalan-persoalan relatif, etik bisa menjadi materi muatan hukum, bisa dipersoalkan secara hukum ketika dia berhasil melalui proses objektifikasi. Nah, disinilah sebenarnya sangat mudah kita memeriksa apakah apa yang disampaikan Bung Rocky ini adalah persoalan etik atau persoalan hukum. Dan saya tentu saja memandang ini adalah persoalan etik, karena banyak orang yang juga tidak tersinggung dan biasa-biasa saja. Ya, kalau para relawan tersinggung, memang ini sudah tugasnya, Bung Hersub ya. Karena kalau tidak kan tidak tampak kerja, kira-kira kan begitu. Jadi kami memaklumi, ya tentu mereka sebagai pendukung Pak Jokowi ya, ketika junjungannya katakanlah atau idolanya ya dianggap direndahkan ya, mereka marah. Itu sesuatu yang wajar. Karena kalau tidak ya mereka tidak bisa mencetak prestasi lah, kira-kira semacam itu. Jadi saya pahami itu. Selain juga soal ada standar yang berbeda antara satu orang dan orang yang lain. Tetapi karena ini persoalan relatif, maka saya mendorong sebenarnya ya Polri tidak perlu menggubris laporan ini. Tapi Polri kan terikat dengan hukum acara ya, karena sudah ada laporan, mau tidak mau dia harus diproses. Nah, jalan moderat yang bisa ditempuh adalah dengan silakan diproses, tapi kemudian akan berujung pada restoratif justice. Dan restoratif justice ini bisa dilakukan di level kepolisian, bisa dilakukan di level kejaksaan nanti kalau sudah sampai penuntutan, bahkan di depan sidang pengadilan, proses restoratif justice ini bisa dilakukan. Yang pada intinya adalah melimpahkan ya persoalan penyelesaian hukum menjadi menjadi penyelesaian melalui perdamaian. Yang tadi Bung Hersub singgung, misalnya kalau memang ini instrumennya adalah pers, maka ya silakan menggunakan jalur pers misalnya. Kalaupun menggunakan informasi dan transaksi elektronik, Kapolri jelas memerintahkan untuk kasus-kasus ITE ya. Jalan terbaik adalah restoratif justice ya, mediasi dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan lupa bahwa Mahkamah Agung pun juga sudah menganjurkan untuk perkara-perkara yang apa namanya ya pertama perkara ringan ya, kedua perkara anak ya, dan ketiga perkara yang abu-abu. Saya kira masuk kategori abu-abu adalah persoalan tadi. Apakah ini persoalan etik atau persoalan hukum? Nah, itu juga bisa kita dorong atau dipilih ya oleh penegak hukum dengan pendekatan restoratif justice. Yang pada intinya nanti diperiksa, lalu kemudian katakanlah ya mengakui Anda dianggap bersalah oleh sebagian orang dan Anda sudah meminta maaf gitu ya. Lalu berdamailah di situ, selesai. Jadi apalagi ini juga tidak ada korban langsung yang kemudian menyampaikan keberatan. Jadi sangat memenuhi standar untuk kemudian diselesaikan dengan restoratif justice. Dan juga yang terpenting, Bung Hersub ya, saya kira ini juga momentum ya bagi Polri untuk memulihkan terus-menerus kepercayaan publik ya. Selama ini catatan demokrasi kita terus menurun, salah satunya adalah kontribusi Polri, di mana Polri kemudian entah atas iktikat penegakan hukum yang fairness atau juga iktikat lain yang didorong oleh pihak lain misalnya, kemudian melakukan sejumlah penindakan terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sebenarnya sangat sumir. Saya selalu mengatakan, coba Anda bayangkan, di awal 2019 kita bisa catat beberapa ya aktivis atau tokoh ya yang kemudian mengalami penindakan hukum. Saya menghindari kriminalisasi ini sebenarnya, Bung Hersub. Jadi apa itu bedanya? Kenapa Anda membedakan itu? Iya, kalau bahasa kriminalisasi ini kan bahasa LSM, bahasa agitasi ya. Tapi kalau bahasa diskusi di Polri itu kan atau di penegak hukum ya, mereka melakukan penegakan hukum karena itu nggak pernah terima kalau dituduh melakukan kriminalisasi. Yang pada dasarnya sebenarnya ya kriminalisasi ya how to criminalize someone. Ya, ini persoalan etika, Bung Hersub ya. Jadi, lanjutkan, nggak apa-apa. apa namanya, saya melakukan penindakan hukum terhadap beberapa orang, bahkan dengan pasal makar. Ya. Anda bayangkan, orang melakukan kumpul-kumpul ya tanpa bukti yang cukup ya, lalu dituduh makar, diproses dan dihukum sangat ringan. Bukan saya mendorong untuk dihukum berat, tapi itu artinya kualitas perkara yang ditangani oleh Polri untuk kasus-kasus semacam ini
itu ya kualitas di bawah rata-rata memenuhi standar unsur-unsur pidana gitu ya. Oleh karena itu ya oke lah diperiksa, diproses, ditahan dalam beberapa waktu lalu dilepas. Dan itu peristiwanya makar. Anda bayangkan, makar kok bisa dengan mudah lepas gitu kan. Nah, Ya, ini saya kira penting ya jadi pembelajaran di awal 2019 saya ingat betul ada belasan orang yang ditangkap dengan tuduhan makar dan macam-macam jenis tuduhan yang karet gitu ya, sehingga ini mengurangi atau bukan hanya mengurangi tapi melemahkan kredibilitas penegakan hukum di tubuh Polri. ya, ya, Jadi ini momentum saya kira penting untuk dihitung. ya. Dan belakangan ini banyak sekali juga kasus aktivis yang kemudian dijerat oleh pasal 14 dan 15 gitu ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 gitu ya. Dan kelihatannya juga pada kasus Bung Rocky Gerung juga mau diarahkan ke situ kan begitu. Ya, ya ini juga lebih apa ya, lebih kemudian menampakkan bahwa ini adalah diorkestrasi. Hmm. Ini pasal-pasal keonaran yang sebenarnya dahulu diproduk oleh Belanda ya untuk menekan pribumi agar tidak melakukan perlawanan. Ya. Di Belanda aja sudah tidak berlaku. Hmm. Di Indonesia kalau kita mau patuh dengan asas konkordansi sebenarnya juga sudah tidak berlaku. Hmm. Karena hukum-hukum itu bisa dilaksanakan, hukum Belanda bisa dilaksanakan dengan ketentuan peralihan. Dan Undang-Undang Dasar kita sudah di amandemen gitu ya, bahwa ada klaim kemudian ini masuk ke dalam masih masuk di dalam KUHP atau KUHP baru bahkan gitu ya. Tapi kita mesti melihat hukum itu tidak hanya deretan pasal bisu yang tidak punya konteks gitu ya, tetapi harus dipahami bahwa hukum ini didesain untuk tujuan apa dan itu yang mesti kita tahu. Jadi kalau kita mau masih memaksakan delik keonaran kepada Bung Rocky, ya ini semakin aneh menurut saya. Hari ini kita onar bukan karena pernyataan Bung Rocky, tapi oleh banyak hal misalnya kegalauan partai-partai politik misalnya gitu ya. Ini keonaran yang terlihat. Jadi keonaran yang mana yang mau dijadikan dalil untuk menjerat Rocky bahwa ini adalah Anda telah menciptakan keonaran gitu kan. Dan sekali lagi keonaran itu juga sesuatu yang relatif, onar dan tidak onar. Mungkin kalau mau jujur ya lebih onar quote unquote ya adalah demonstrasi kemarin misalnya itu lebih mengganggu barangkali gitu ya. Tapi kan nggak mungkin itu demonstrasi yang sah misalnya atau bahkan orang protes kenaikan BBM misalnya gitu kan dan seterusnya. Jadi penggunaan delik keonaran ini menurut saya justru semakin menunjukkan bahwa ya memang ada pihak-pihak yang menghendaki Rocky untuk kemudian dijerat gitu. Dan ini sekali lagi merusak kredibilitas penegakan hukum di tubuh Polri gitu kan. Ya. Jadi ini sebenarnya gagasan restoratif justice ini semacam inilah ya, Anda semacam memberikan ide gitu ya, karena Ya, saya kira teman-teman di kepolisian pasti juga dalam kondisi dilematis kan. Di satu sisi dia betul. memahami bahwa ada ini, dia tahu ada soal-soal yang dipaksakan, tetapi dia juga memahami ada desakan-desakan, bahkan tidak menutup kemungkinan kan itu tidak tertutup kemungkinan juga dari dalam tanda petik orang yang lebih berkuasa dibandingkan dia kan. Ya, Saya sebut misalnya ada kasus seperti Pak Muldoko yang menyatakan pasang badan. Itu kan juga bagian dari pressure saya kira kepada para penegak exactly. hukum juga kan. Ya, ya justru karena itulah saya kira indikator kepulihan Polri ya pasca berbagai macam peristiwa yang mendera institusi Polri, kita afirmasi hari ini sudah menunjukkan persepsi yang sangat baik gitu ya dari Yes. masyarakat terus meningkat gitu dan publik juga dengan mudah menangkap ya kalau kemudian Polri melanjutkan kasus semacam ini ya nyata desak bahwa itu bukan bertolak dari fakta objektif peristiwa hukum pidana tetapi ya desakan dari berbagai macam orang. Ini yang disebut dengan trial by the mass ya atau Ya. trial by the mob gitu. Mobnya memang nggak banyak gitu dan artifisial, tapi kan ada satu dua aktor yang melakukan tekanan. Ya ini semakin menunjukkan bahwa Polri menjadi apa yang sering dituduhkan orang adalah instrumen gitu ya. Nah ini berbahaya menurut saya Bung Hersub. Jadi saya kira cara terbaik bagi Polri adalah memproses, memeriksa, ya kan. Apalagi beberapa pelapor bahkan sudah menyatakan menerima permaafan ya kuat unquote Bung Rocky gitu ya. Ya sudah, terus apalagi gitu loh.
ayo kita bergeser, karena saya lebih concern dengan substansi kritik dibanding dengan prosedur ya, yang justru hari ini substansinya menjadi kabur atau dikaburkan gitu kan. Kan ini bahaya Bung Arsub, dan saya kira sudah cukup lama, mungkin sejak 2019 lah ya, bergulir beberapa praktik disrupsi legislasi yang kemudian mendorong kemarahan banyak orang gitu ya, dan di situ kemudian negara memilih melakukan proses penindakan terhadap ekspresi-ekspresi merdeka dari warga negara, dari sejumlah tokoh aktivis dan seterusnya, dan ini berbahaya. Jadi Polri saya kira sekali lagi, justru kalau Polri hari ini memilih jalan diversi, memilih jalan restoratif justice dengan tetap memeriksa saudara Rocky Gerung, memanggil para pelapor, lalu kemudian satu dua hal diverifikasi, misalnya kebenaran, bukan kebenarannya, level ketersinggungannya, karena kan unsurnya itu yang paling utama gitu ya, atau level keonarannya tadi gitu kan. Onar itu kan ya harus berdampak dong gitu kan. Nggak bisa satu dua demo kemudian dianggap onar. Lah, puluhan demo setiap hari diselenggarakan di Jakarta di banyak sudut kan begitu. Coba kalau kemudian standar keonaran itu menjadi sangat rendah, ya sangat berbahaya untuk kebebasan berekspresi, berdemonstrasi, berserikat dan seterusnya. Jadi diperiksa satu persatu, lalu dimediasi, kalaupun mau ya undang Dewan Pers atau melalui Dewan Pers silakan, tapi karena sudah masuk laporan pidana ya di kepolisian gitu kan. Dan ini sekali lagi ada kekhawatiran orang mengatakan begini Bung Ersub, kira-kira kalau saya dapat banyak WhatsApp, Anda usulkan restoratif justice, Anda menormalizing ya, atau menormalizing statement Rocky yang dianggap tidak pantas. Saya bilang sekali lagi, ini sesuatu yang relatif ya, dan saya percaya orang bisa membedakan kapan dia menyatakan statement semacam ini dan kapan tidak gitu. Hari-hari pun kita sering mengatakan hal yang sama pada situasi-situasi tertentu. Jadi kalau kekhawatirannya adalah menormalizing bukan kekerasan verbal, tapi satu pernyataan yang tidak pantas, pernyataan serupa dinyatakan oleh banyak orang gitu. Tapi hanya beda aktor dan beda konteks gitu. Jadi saya dengan bahasa anak muda, ya udahlah jangan lebay, ayo kita periksa, kita panggil, kita klarifikasi, tapi kemudian diselesaikan dengan perdamaian gitu ya. Ya kali ini nggak apa-apa Pak Jokowi diwakili oleh para relawan yang marah tadi gitu kan, ya sudah berdamai saja, dan kemudian kasus dinyatakan selesai. Ya, jadi kunci dari restoratif justice itu ya kasusnya tetap diproses Bung Hersub ya, lalu kemudian dinyatakan selesai dengan perdamaian gitu. Jadi dia tidak dihentikan perkaranya. Ya, tapi Seperti pertanyaan juga mungkin saya jadi terpikir juga, apakah ini tidak kemudian menjadi semacam justifikasi gitu ya, bahwa setiap kali ada kasus-kasus ini orang-orang kemudian merasa berhak untuk melaporkan seseorang, dan kemudian itu tergantung sekali lagi kepada para penegak hukumnya. Ini kan dalam tanda petik juga akan merepotkan para penegak hukum. Setiap kali ada hal-hal yang harusnya tidak perlu repot mereka tangani, mereka terpaksa harus menangani itu. ya, itu kemudian jadi ini ya, presiden buruk ya di masa yang akan datang. Tetapi beda konteks, maksud saya begini, saya tidak yakin Polri akan menghentikan dalam makna tanpa proses gitu ya. Paling kurang ya diperiksa 1-2 kali, lalu kemudian saya yakin seyakin-yakinnya kita semua harus mendorong agar ini bukan untuk Rocky, tapi Itu untuk dia poinnya. ini bukan untuk Rocky, tapi untuk masa depan demokrasi kita, untuk juga ekspresi-ekspresi banyak orang gitu. Mungkin besok, hari ini Bung Rocky, besok saya, besok Bung Ersub dan lain-lain. Kan kita punya kemerdekaan itu. Jadi kita harus jaga sama-sama, dan kita yakinkan sama-sama Polri untuk menempuh restoratif justice. Kami paham Anda tidak bisa mengelak ya karena laporan sudah masuk, karena kalau laporan itu tidak diproses, Anda juga diperadilankan karena Anda nggak bekerja gitu kan, itu bisa saja gitu, atau ditunkan gitu karena Anda nggak bekerja 120 hari misalnya, karena bagian dari produk tata usaha negara misalnya. Ya Polri silakan bekerja ya, tetapi
kan ada banyak hal ya yang bisa dijadikan pertimbangan gitu. Jadi kekhawatiran bahwa ini akan jadi modus di masa yang akan datang bisa saja terjadi. Tetapi konteks kali ini laporan sudah masuk kemarin 13, sekarang 26 kalau tidak salah ya. Jadi apa namanya ya saya kira kita pahamilah posisi Polri untuk memproses terlebih dahulu, tapi kemudian mengakhirinya dengan itu. Lalu apakah di masa yang akan datang akan seperti itu? Ini bagian dari edukasi yang harus kita lakukan, ya kan. Sekarang ya ngapain sih mencetak prestasi misalnya dengan merasa tersinggung gitu ya. Kan akan lebih baik kalau mengedukasi toleransi, mengedukasi anti korupsi gitu. Kan itu jauh lebih baik bagi para relawan misalnya gitu ya. Ya, ya, ya. Ini saran aja, Bung, saran gitu ya. Ya, ya, ya. Ada banyak cara mencetak prestasi yang genuine dibanding dengan prestasi-prestasi semacam ini. Ya. Apalagi tidak ada tafsir lain lah. Saya tafsirkan secara verbal pernyataan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi nggak tersinggung, itu biasa saja. Ya sudah. Lalu tafsir mana yang mau dirujuk gitu kan? Ya, Tafsir ya. keonaran tadi udah kita bedah, situasinya seperti itu gitu kan. Hmm. Jadi kira-kira gitulah, Bung Harsip. Ya. Saya kira ini apa usulan Anda ini bisa menjadi jalan keluar ya, karena seperti Anda katakan juga kita pasti mencoba memahami juga bahwa posisi ini teman-teman kepolisian ini pasti dalam kondisi sulit gitu ya, karena menghadapi pressure, di satu sisi menghadapi pressure dari tekanan para relawan, tapi di satu sisi juga mereka itu kan menghadapi satu kesadaran yang sebenarnya sudah lama dibangun juga, yang sudah dibangun sebelumnya oleh Kapolri sekarang ini berkaitan dengan restoratif justice, tetapi kasusnya memang pada undang-undang ITE yang terjadi kan sekarang ini. Iya, betul. Jadi makanya saya katakan ini bukan cara ideal. Kalau cara ideal atau maunya saya dan saya kira genuinely ya dari perspektif hak asasi manusia seharusnya ya ini tidak masuk delik pidana. Ya. Begitu. Dan saya percaya akal sehat publik ya, seperti yang sering diungkapkan Bung Rocky, bahwa publik bisa memilah gitu. Saya nggak khawatir misalnya anak saya ikutan mengeluarkan kata-kata yang sama gitu kan, karena ada konteks dan ada kapan diksi itu memang harus digunakan dan kapan tidak gitu. Jadi apa namanya kita pahami posisi teman-teman kepolisian karena laporan sudah masuk, tapi di sisi lain kita coba menjaga agar masa depan demokrasi kita tidak semakin rusak ya setelah banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kemudian demokrasi kita terus menurun begitu. Ya, ya. Oke, jadi kalau saya makin paham dengan elaborasi dari Anda tadi, memang seperti saya sebutkan tadi bahwa di pers juga dikenal mekanisme itu, karena kadang-kadang kan pers itu melakukan pekerjaannya dengan ketergesaan dan sebagainya, dan kadang-kadang mungkin kurang verifikasi dan kemudian salah ke dalam memberitakan, tapi tidak ada niatan untuk itu membuat kesalahan atau fitnah pada seseorang, dan itu kemudian dikenal mekanisme hak jawab kan, yang di polisi sendiri juga diakui itu ada MOU antara kepolisian dengan Dewan Pers gitu, setiap kali ada produk-produk sengketa jurnalistik itu dibawa ke Dewan Pers dan kemudian ada semacam mekanisme hak jawab. Yang terbaru saya kira kasus yang terbaru itu adalah ketika Menteri Negara BUMN Erick Thohir ya, itu kan membawa kasusnya ini dengan Tempo, itu pemberitaan di Tempo, dia membawa kasusnya ke Dewan Pers gitu, dan kemudian di media silo Dewan Pers dan kemudian diberikan hak jawab ya. Saya kira selesai dan kemudian Pak Erick Thohir bisa rangkulan dengan wartawannya dengan tersenyum gitu, dan dipulihkanlah kerugian dari Pak Erick Thohir. Ya itu makanya itu saya kira cara yang terbaik ya. Artinya sebenarnya begini, ya kita semua sepakat lah bahwa ya berbicara berpendapat kita juga harus bertanggung jawab. Tetapi negara ini juga punya mekanisme ya untuk menyelesaikan gitu ya. Seperti tadi kalau kemudian ketersinggungan itu disalurkan melalui pers gitu ya, maka ada mekanisme ke Dewan Pers. Dan ini Bung Harsip saya kira cara demokratik yang harus kita jaga. Ya memang betul, saya nggak bisa membayangkan kalau segala hal kemudian ditakar keonarannya secara sepihak ya tanpa proses objektifikasi tadi. Apalagi ini persoalan yang relatif tadi ya, persoalan yang relatif gitu. Jadi ya ayolah kita dorong kalau memang bisa ke Dewan Pers gitu kan. Tapi dalam bayangan saya ya karena laporan sudah masuk ya si Polri bisa menjawab pertanyaan dari pelapor untuk agar membawa dulu ke Dewan Pers. Kalau di Dewan Pers tidak
ketemu gitu ya, baru kemudian ya tadilah diproses. Ya. Ya, begitu kira-kira Bung Ya, Harsip. tapi kasusnya pada Bung Rocky ini memang bukan produk jurnalistik ya, karena Bung Rocky menyampaikan pidato di sebuah forum buruh dan memang kemudian Penyebarannya. banyak peredaran diamplifikasi oleh beberapa media. Saya kira itu dua hal yang berbeda. Tapi maksud saya apa yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Kapolri yang membuat MOU itu bisa menjadi semacam rujukan dalam hal ini gitu. Betul. Apalagi Ya. kan Polri di bawah Pak Listio Sigit juga mengembangkan yang namanya restoratif justice, dan saya kira ini kalau kita lihat tadi ada penyebut awal 2019 banyak sekali yang dilaporkan, kalau sekarang ini mulai berkurang kan dalam kasus pelaporan semacam itu ya. Mungkin karena capresnya belum solid ya. Besok mungkin tapi mudah-mudahan enggak gitu ya. Ya, saya ingin ingatkan peristiwa 2019 itu betapa kredibilitas penegakan hukum kita itu rapuh gitu ya. Karena polisi dijadikan alat gitu ya waktu itu ya. Exactly, betul gitu. Dan ini kan berbahaya ya, begitu berbahaya. Dan ya coba kalau ada penstudi ya kasus-kasus makar di Indonesia, lucu-lucu gitu Bung Harsip gitu ya. Nah ini kan kita nggak mau menyisakan presiden-presiden semacam ini gitu. Jadi ya sekarang sudah berkurang, dan saya kira kalaupun Rocky tidak diproses, tidak akan mengikis kewibawaan Pak Jokowi untuk memimpin berbagai macam upaya politik. Kan begitu kan? Dan juga tidak akan mengikis kredibilitas Polri, karena saya percaya Polri dengan berbagai terobosan hari ini ya, khususnya kasus TPPO ya, dan seterusnya, ini sudah cukup banyak prestasi gitu. Jadi dibanding repot-repot mengurusi perkara ini dan mencari-cari pasal yang debatable gitu ya, ya Polri lebih baik fokus pada substansi dan juga pada penajaman visi presisi Kapolri ya, sehingga kita semua betul merasakan perubahan di tubuh Polri begitu. Ya, saya kira sebenarnya langkah awal polisi kan kelihatan bagus sekali ketika di Barreskrim, kemudian laporan-laporan itu ditolak karena itu merupakan delik aduan, sementara Pak Jokowi tidak mengadukan kan gitu. Tapi kemudian berkembang laporan-laporan ke Polda, dan langkah Barreskrim juga bagus, Mabes Polri, kemudian menarik semua kasusnya begitu. Dan saya kira makanya kemudian saya tertarik untuk mengelaborasi apa yang Anda pikirkan, karena ini Anda bisa semacam memberikan semacam jalan keluar lah yang elegan buat buat Polri maupun mereka yang melaporkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan begitu Bung Harsip ya, didengar oleh Kabar Eskrim. Saya tahu Kabar Eskrim ini peraih Adi Makayasa yang punya prestasi cemerlang gitu ya, dan ya tentu saja kalau kita tuntut ya harus konsisten. Sebelumnya Barreskrim menolak gitu ya, lalu kemudian terjadi laporan di daerah-daerah, lalu ditarik kembali, ya harapannya dikaji, lalu juga kemudian dinyatakan laporan tidak dapat diterima. Tetapi dengan berbagai macam tekanan itu, usulan moderat saya kira bisa dipertimbangkan oleh Pak Wahyu Widada. Baik, Bung Ismail Hassani dari Setara Institute. Setara Institute. Ya, terima kasih atas perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi. Oke, demikian tadi perbincangan saya dengan Bung Ismail Hassani, ini Dewan Pengurus dari Setara Institute ya. Dan saya berharap ini menjadi semacam apa ya, semacam pembelajaran juga untuk kita semua dalam menghadapi kasus-kasus semacam ini, karena bagaimanapun sekali lagi negara kita ini adalah negara hukum gitu, dan saya kira di sini peran penegak hukum itu sangat penting, dalam hal ini kepolisian ya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.